anak pertama sampai anak ketiga, sampai gula mentahnya itu kayak apa? Tolong ceritakan secara singkat. Beliau cerita, jujur Pak Eri, saat saya hamil anak pertama, suami saya ini belum paham menjadi imam. Lu kok sakit? Mang tanglet piyam, Mbak. Kula niku sak ndil sak sen mboten dikaya, mboten diblonjo kaya bojo kula. Yang benar, Bu. Tanyakan saja. Benar toh, Pak? Betul, Pak Eri. Tapi saya punya alasan. Alasanipun napa? Kula niku merantau, Pak, dari Madura teng mriki. Modal nekat hijrah, saya membawa istri dalam keadaan hamil muda. Dan saya itu kalau didhawuhi orang kerja, maka separuh untuk kami makan berdua, yang separuh untuk kami simpan karena istri saya hamil dan kami tidak punya BPJS. Lalu itu Bapak punya alasan ngoten kok, Bu. Tapi nyun sewu Pak, ada kejadian yang membuat saya tuh lukanya itu nggak sembuh-sembuh. Nopo nih Bu? Saat ibu saya datang, nengok kami berdua. Ini ada kejadian, Mas, aku diparingi duit ya Mas. Ibu rawuh hadiran dia apa dikasih. Tapi cara ngasihnya dilemparkan, nyo duitnya. Dan saat melemparkan itu ibunya yang perempuan ini melihat, Londo, bojomu kok kasar banget toh karo kowe. Bu, nek ngoten nika guyon, ampun diambil hati nggih Bu. Suami saya terbiasa. Ditutupi Bu kelemahannya suaminya itu. Begitu ibunya mungkur, uangnya diambil. Kemudian masuk ke kamar dan mengatakan, Mas, tak balikin duitmu ya Mas. Sampai dino iki aku iso nutupi projomu sebagai bojoku. Ning aku serang ngerti sampai kapan. Kowe kasar karo aku. Seperti itu. Wes ngene ya Mas. Aku ora bakal meneh nyuwun duit karo kowe, tak balikin duitmu. Aku tak usaha dhewe. Mulai besok dia jualan ayam potong dari jam 3 pagi sampai jam 10 fajar. Sampailah lahir anak yang pertama dia membawa luka batin yang luar biasa. Kemudian saya tanya, waktu jalan bobot anak kedua, ketiga pripun Bu? Alhamdulillah. Suami saya itu mulai dapat hidayah. Dari mana Bu? Suami saya itu dapat borongan bikin pelafon di masjid yang belum jadi. Ketika muadzin kumandangkan adzan, dia nderek sholat. Padahal di rumah tidak pernah mau sholat. Karena faktornya pekewo. Kalau ada majelis ilmu, dia nderek mendengarkan. Sampai-sampai rajin puasa sunnah Senin dan Kamis. Stop, insya Allah saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya nopo Pak Eri? Kenapa karakter anak pertama kok tidak sama dengan anak yang ketiga? Itu kuncinya di mana? Yaitu kedewasaan berpikir suami istri, ketenangan batin suami istri, atau yang kita sebut kurota ayun, itu sudah mulai tercipta. Jadi silakan muhasabah. Kenapa karakter anak pertama, dua dan ketiga kok tidak sama dan seterusnya? Itu berpengaruhnya pada kurota ayun dalam rumah tangga penjenengan. Meskipun sugih mbok kaya ngopo sugih jenengan, tapi kalau rumah tangga jenengan tidak kurota ayun, pasti berpengaruh pada tumbuh kembang anak kita. Islam detail mempelajari ini semuanya, Bu. Dan saya jumbuhnya sama ilmu psikologi, ternyata benar. Karena apa? Anak itu saya ibaratkan biji. Biji itu kalau jatuh pada tanah yang tepat, maka saya pastikan bijinya akan tumbuh dengan sehat. Karena nutrisi yang diambil banyak. Tapi kalau biji itu jatuh pada tanah yang kering, maka seandainya tanduran kita mau urip, enenge ya mau urip-uripan. Secara fisik, banyak anak-anak sekarang yang sehat. Tapi secara psikis, banyak yang hancur. Saya kasih bukti, Bu. Kemarin, saya dikasih anak kelas 5 SD, konsultasi sama saya. Nangis, sampai saya sulit untuk membuka kalimat apa yang menjadikan dia nangis di depan saya. Ternyata, dia tuh sampai di tulisannya itu dikasihkan ke saya, bikin apa? Gambar gantungan, Pak. Mau gantung diri. Anak-anak sekarang rapuh sekali dengan masalah-masalah yang kayak gitu. Jadi pahami, ini penyebab yang pertama. Jadi tadi kan saya udah buka ya, anak kecanduan handphone sebenarnya bukan karena handphone, tapi karena tidak berkualitas yang kita. Nah sekarang yang penyebab yang kedua apa? Karena ini, persiapan pernikahan kita. Maka jangan kalau tanya ke saya, ya mendingan kita menikahnya telat, tapi berkualitas pernikahan kita, daripada buru-buru menikah, tapi tidak paham ilmu pernikahan itu kayak apa. Kasih tahu kepada anak-anak nanti, sebelum terlambat, mungkin biar kita menjadi pelajaran untuk anak-anak kita. Ini. Belum lama ini juga ada yang konsultasi sama saya tentang perselingkuhan. Ibu datang ke saya. Kemudian tanyanya, Pak, suami saya selingkuh, apa jawaban saya? Lepaskan saja. Loh kenapa saya lepaskan? Bagaimana dengan anak-anak saya? Nggak usah ngundeli anak-anak, nggak usah berdali anak-anak, nanti anak sudah membawa rezekinya. Saya tanya sama ibu, kenapa harus saya lepaskan? Bu, saya tanya ya, jenengan kalau sudah menikah, suami yang selingkuh, dia tuh laki-laki baik apa tidak baik? Tidak baik, Pak. Sekarang saya tanya lagi, perempuan yang merebut suami jenengan itu jenengan tahu nggak kalau jenengan istrinya? Tahu Pak. Berarti itu perempuan baik apa tidak baik? Tidak baik Pak. Ikhlaskan, orang tidak baik ketemu sama orang tidak baik, maka ketika menikah orang berkah pernikahannya, saya katakan. Ngopo sih kudu loro hati untuk modeli sesuatu yang menyakiti diri kita? Kalau orang baik saya pastikan ketemu sama orang baik. Nggak usah bagaimana kita ini mungkin 1, 2, 3 hari sakit tapi nggak apa-apa. Mungkin itu yang lebih baik karena Allah punya tujuan yang lebih baik untuk jenengan.
bukan menyakiti diri berlama-lama seperti itu, dan anak yang nggak tahu apa kena dampak dan dikorbankan karena perselingkuhan itu. Kalau orang baik nggak akan mungkin selingkuh, Bu, dalam rumah tangga itu. Pedomannya pakai itu aja. Orang baik pasti ketemu sama orang baik. Ini. Baik, sekarang penyebab berikutnya ya, supaya kita tahu ilmunya kayak apa nanti sambil muasabah masing-masing. Tidak tenangnya ibu saat hamil secara psikologi itu berpengaruh pada anak. Coba saya tanya sekarang, Bu, menghitung anak usia emas ya, usia golden age, itu kenapa dihitung dari usia 0, 06, 07, 05, 03? Kenapa bukan hitungan dari 1 tahun? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Karena mendidik anak itu bukan semenjak anak lahir di dunia, tapi semenjak kapan Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu, pendidikan karakter itu sudah terwujud. Teori Pak, mana buktinya? Saya buktikan ya Bu. Ibu sama anak itu punya chemistry, ikatan batin yang kuat. Dalam psikologi kita kenal dengan istilah limbik. Saya kasih contoh umpamanya. Jenengan sekarang ada di fase menyusui anak. Ya. Kemudian jenengan punya banyak pikiran, punya banyak masalah. Pertanyaan saya, kira-kira berpengaruh nggak dengan anak yang jenengan susui? Rewel mboten? Lah niki kenging napa, Pak? Napa kene jin? Mboten jine yang jenengan ini Ibu. Lah ini kenapa? Ini saya jelaskan ya. Tadi udah saya singgung sebenarnya. Manusia itu ketika tremor, ketika guncang psikisnya, maka akan memproduksi hormon endorfin, kortisol, sama adrenalin. 3 reaksi senyawa kimia ini akan menghasilkan yang namanya asam klorida. Lambung jenengan itu sudah ada asam kloridanya pemberian dari Allah. Tujuannya apa? Supaya sak wanci-wanci jatuh dahar katutan bakteri atau virus, maka asam klorida akan membunuhnya. Tapi ketika diproduksi oleh otak terus-menerus, nggak kuat lambung jenengan. Gastritis, esophagus, reflux. Ini kalau dikasih kamera endoskopi, dimasukkan lambung jenengan sudah luka, Pak. Kalau nanti ngunjuknya kopi, lebih parah lagi reflux. Darah pedes reflux, darah santan reflux, darah asam reflux. Kalau refluxnya ke paru-paru sesek. Kalau refluxnya ke jantung tadi, psikosefenia, anxiety. Nah, apa hubungannya dengan ibu yang menyusui? Maka produksi air susu ibu terganggu. Kadang orang metu, nek metu orang enak rasanya seperti itu, maka anak rewel. Itu penjelasannya. Jadi kalau besok kayak gitu nggak usah bingung. Tonggo-tonggo ini nggak usah dikasih tahu, Bu, boleh godong iki tinggal nutupi iki susunya. Kurasa. Lah nopo Pak? Kan golek atusan hewan pirang-pirang ben ayem atine. Nanti lancar semuanya. Nah, kuncinya ada di situ. Karena faktor pikiran berpengaruh pada anak-anak ya. Ini. Jadi faktor pikiran itu luar biasa sekali. Itu di luar kandungan loh, Bu. Apalagi di dalam rahimnya seorang ibu. Itu ikatan batinnya, chemistry-nya kuat sekali. Ini disertasi yang pernah saya lakukan. Saya melakukan penelitian sebanyak 25 ibu hamil. Saya ambil sampel di penjara perempuan namanya Rutan Waru yang ada di Surabaya. Yang kedua di Rumah Sakit Sujarwadi, di Klaten sana. Ini rumah sakit tempat rehabnya UDGJ. Saya mendapati ada anak-anak yang dimasukkan ke panti rehabilitasi. Diperkosa, kemudian karena KDRT dan sebagainya. Yang jelas latar belakang ibu hamil ini itu punya banyak masalah dan pikirannya banter. Saya ingin tahu dampaknya apa ketika nanti tumbuh kembang anak. Secara fisik, saya berani bersumpah, anak-anak mereka lahirnya normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tapi secara psikis, setelah saya amati dengan detail, sampai usia tumbuh kembang 10 tahun, saya amati, ini riset yang cukup lama, ternyata 25 anak yang lahir dari ibu yang bermasalah tadi, spektrumnya banyak yang autis. Down syndrome, sindrom metabolik, parsial, idiot, berkebutuhan khusus, sampai dengan perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya. Maka saya berani bersumpah, rahim yang taat kepada Allah pasti akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Ketenangan batin seorang ibu saat hamil itu menjadi kunci yang luar biasa sekali. Maka menikah aja nguding-ngudulan. Maka kalau yang tanya ke saya, ibadah yang paling panjang di muka bumi itu apa sih? Pernikahan. Lihat Bu, coba jangan punya anak lahir langsung solih maupun solehah. Dari mana yang dapatkan pahala kesabaran? Jangan punya suami langsung baik, orang seninnya babar belas. Ini. Jadi 8 pintu Ar-Rayyan, 8 pintu surga itu kita ketuk karena dalam rumah tangga kita banyak tersedia ladang pahala. Dari kesabaran kita berkata-kata, dari perilaku kita dan sebagainya seperti itu. Maka hati-hati dengan faktor yang kedua ini. Faktor yang ketiga, apa itu? Harta yang syubhat, harta yang haram yang dimakan ibu saat hamil itu juga menjadi penyumbang terbesar adanya perilaku anak yang menyimpang. Kisahnya gini Bu, ini gadok ya. Artinya gadok itu saya suka beri target, Pak, Bu, ini 3 bulan selesai pendampingan dari saya. Tapi ternyata nggak selesai, karena digondeli ini perkaranya. Jadi ada 4 ustadz pamong datang kepada saya mengatakan, Ustadz, pilih mana?
kami berempat yang keluar atau murid baru itu yang jenengan keluarkan. Kenapa saya harus mengeluarkan murid baru itu? Ini videonya. Lihat semenjak jenengan terima di kelas anak seperti ini. Akhirnya berbekal video ini, saya sowan ke bapak ibunya. Pak Bu, ngapunten, Ustadz Pamung di tempat kami angkat tangan tentang perilaku anak menikah. Akhirnya saya coba interview penyebabnya. Maka hati-hati besok kalau interview sama saya atau psikolog yang lain, itu jenengan akan ditanya tentang sejarah jenengan itu melahirkan. Kalau lahirnya normal, itu berbeda sama yang lahirnya sesar. Yang kedua, kalau lahirnya normal, itu juga berbeda dengan cara divakum. Kemudian yang ketiga, HPL-nya sama lahirnya, kalau terlampau lama sampai ketubannya keruh, itu juga berpengaruh. Nanti kalau sudah lahir, tumbuh kembangnya pernah step apa enggak, kejang apa enggak, itu juga berpengaruh. Maka besok itu akan dicari, digali. Kenapa anak seperti ini ben tepat? Karena satu masalah itu belum tentu sumbernya sama. Harus dicari tahu sumbernya secara psikis. Seperti itu. Nah itu ada satu kesempatan, nanti satu orang 7 menit bisa ketemu dengan psikolog atau psikiater yang kami siapkan untuk penyenengan. Silahkan nanti tanya tentang Ananda. Bahkan kakak dan adiknya pun bisa ditanyakan waktu penyenengan di situ. Oke, ini bentuk pelayanan yang diberikan oleh Ustadz Soleh kepada seluruh wali murid. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ternyata saya tidak menemukan apapun. Rumah tangga itu baik-baik semuanya. Dan dia orang yang taat beragama. Waktu saya mau pamit pulang, ternyata saya melihat Pak, gedung di depan rumah itu namanya sama seperti nama anak Bapak Ibu ini. Saya penasaran dan tanya, Pak Bu, kok nama gedungnya sama seperti nama anak? Oke Ustadz, jadi waktu anak saya lahir, tak gue pengeleng-eleng, tak kasih usaha, simpan pinjam. Jadi usaha dia buka usaha seperti koperasi simpan pinjam ini. Dan karyawannya banyak. Saya diambil ke. Begitu saya lihat produknya, produk knowledge-nya, ternyata Pak, ngapunten bukan saya semuji-suci ya. Saya hanya berpikir orang minjem kok dipotong sekian persen, apa nggak kasihan? Ini berbekal brosur inilah saya tanya sama teman-teman yang ahli di situ. Saya tanya ulama dari sebuah pondok pesantren yang besar, Darus Syahadah. Ya. Kemudian saya tanya sama teman-teman yang ada di sana, Ustadz ini riba kalau kayak ini. Dalilnya mana? Saya dikasih dalilnya ini dan sebagainya. Ini punya siapa Ustadz? Ini punya wali santri. Tolong jihad Ustadz. Jihad pripun? Mang matur sama orang tuanya untuk menghentikan usahanya. Wah saya tidak berani. Ya, apa kata Ustadz itu ke saya? Kalau jenengan tidak berani, itu sama saja jenengan mengaminkan sebuah dosa. Dan jenengan katut di situ warawani. Saya malah bingung seperti ini kan. Antara wani dan tidak. Akhirnya jam 11 malam saya telepon, Pak Bu, ngapunten. Sebenarnya saya tetap mempertahankan anak di pondok saya, cuman saya minta syarat-syaratnya apa Ustadz, tolong hentikan usaha jenengan. Loh, apa hubungannya usaha saya sama anak saya? Ngeget beliau. Wah ngapunten nggih Pak, besok mawon saya jelaskan. Nggak bisa sekarang loh, nggak besok mawon. Akhirnya saya ngejak teman ulama itu untuk diskusi sama beliau dan ternyata beliau itu semeleh. Matur nuwun nggih Ustadz, saya dikasih pencerahan, saya minta waktu 14 hari untuk menghentikan usaha saya. Dan ternyata Bu, waktu hari yang ke-6 saya ngisi kajian di Malang. Saya ditelepon Ustadz di mana? Saya di Malang. Nanti kalau pulang mampir ya Ustadz. Nggih. Saya ternyata begitu saya mampir usaha itu benar-benar ditutup. Saya tanya lu kok secepat ini Pak jangan tutup. Kula mboten saged tidur Pak. Saya sama istri nggak bisa tidur setiap malam kebayang dosa, maka saya ikhlaskan saja sisa pinjaman di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Dan ternyata Bu, anak yang mau saya keluarkan menikah itu nasabnya diputus oleh Allah sendiri. Anak yang mau saya keluarkan menikah ternyata kalau malam suka membangunkan teman-temannya untuk sholat sepertiga malam. Sendiri loh Bu. Yang kedua kalau wayah adzan, dia tuh buru-buru pegang mic untuk menjadi muadzin. Penghafal juz tercepat angkatannya dia anak ini yang mau saya keluarkan ini. Dan berangsur-angsur berlakunya baik. Maka nasabnya sumbernya sudah diputus. Hati-hati dengan nasab. Jadi nasab itu kalau jenengan pernah dolim sama orang, selingkuh tidak tobatan nasyuha, maka anak yang nggak tahu apa-apa bakal kena dampaknya. Nasab secara medis nyata Bu. Jenengan menikah sama orang yang punya keturunan diabetes, padahal jenengan tidak punya keturunan diabetes. Maka anak kita bisa kena nasab daripada diabetes, peluang. Jenengan tidak punya keturunan kembar, tapi jenengan itu pasangan yang punya keturunan kembar, maka nasabnya anak kita bisa kembar. Itu nasab. Nasab itu turun ke bawah. Ini. Jadi tolong untuk memutuskan nasab salah satunya apa? Tobatan nasyuha. Yang kedua, sedekahlah atas nama anak. Sedekahlah atas nama ibu. Maka janjinya Allah apa? Kalau engkau memperbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan anakmu. Itu janjinya Allah. Jadi kita harus memperbaiki dulu dengan orang tua kita. Mungkin ada nasab yang belum kita putuskan atau belum berani. Bahkan kemarin juga ada yang bersaksi, Pak, saya pernah ditampar sama anak saya di pipi kanan saya. Masya Allah, selesai kajian itu. Dan beliau mengatakan apa? Saya pernah melakukan hal yang sama kepada bapak saya.
persis di pipi yang dia tampar. Itu nasab. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan nasab. Maka kalau Rasulullah mengatakan apa? Jadilah teladan supaya nasabnya itu baik, bukan nasab yang buruk yang kita tinggalkan pada anak. Ini. Nah ini. Sekarang tantangan terbesar kita di peradaban yang terakhir ya. Nanti saya tanya jawab. Tantangan terbesar kita saat ini apa? Hati-hati perilaku yang menyimpang pada anak yang luar biasa. Salah satunya apa? Akibat anak-anak yang suka bohong sama orang tua. Tingkat bohongnya anak kepada orang tua itu sekarang tinggi banget. Bahkan angkanya hampir menyentuh 100%, 97,8%. Kata psikolog anak sekarang punya kebiasaan bohong. Dan apapun profesi jenengan, apapun pendidikan jenengan, jika anak suka bohong sama jenengan, itu berarti ada tanda yang salah jenengan dalam mendidik anak. Silakan muhasabah. Tugas kita bareng-bareng untuk mencabut penyebab anak bohong itu apa. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, saat pandemi kan anak-anak belajar di rumah, virtual, Zoom, daring ya kan? Jujur, ketika ustadz-ustadzah ini memberikan tugas kepada anak-anak, ketika di rumah, baik PR atau apa saja namanya, siapa yang mengerjakannya? Orang tuanya, ibunya, bapaknya, guru lesnya, Google, betul nggak? Maka jangan heran kalau selama pandemi itu nilai anak-anak jauh lebih bagus daripada sebelum masa pandemi. Ini, kalau corot di ranking, ini ranking si JKP nggak ada ranking loro nih, ini. Karena nilai sempurna bagus sekali. Baik, sebelum saya terangkan, tak kasih ilustrasinya. Ilustrasinya kayak gini. Satu hari, ada seorang anak sedang melihat kupu-kupu sedang keluar dari kepompong. Kok kayaknya kupu-kupu ini susah banget ya keluar dari kepompong? Dia merasa iba. Karena dia merasa iba mengambil gunting, niatnya menolong kupu-kupu ini. Dipotonglah kepompong ini pelan-pelan. Kerek apa yang terjadi? Kupu-kupu ini jatuh ke tanah. Nggak mati, Bu. Cuman selamanya kupu-kupu ini merayap terus nggak bisa terbang sampai kupu ini nanti mati. Loh kenapa Pak? Mau dia punya sayap kok nggak bisa terbang? Karena sesungguhnya saat kupu-kupu itu kesulitan secara alami, dia sedang memakai sayapnya untuk mendorong kepompong itu dari dalam. Karena sering mendorong, maka otot sayapnya lama-lama kuat, dan dia bisa menyobek kepompong itu secara alami dan dengan sendirinya. Ini upaya latihan, maka tanpa jatuh dia bisa terbang. Dan ini sama dengan anak-anak. Coba perhatikan ya Bu. Kalau nilai anak itu 100 atau 10, tapi yang mengerjakan Google, yang mengerjakan kakaknya, ibunya, atau siapapun di rumah, dan orang tua tahu tapi diam saja, itu sama saja orang tua itu sedang memotong sayap-sayapnya anak. Indah hasilnya, sempurna nilainya, 100 atau 10. Tapi pegang kata-kata saya, kupu-kupu ini nanti tidak pernah bisa apa-apa. Karena orang tua yang tidak paham. Orang tua selalu memberikan target kepada nilai kepada anak yang sempurna, tapi justru merusak anak-anak kita. Karena takut sama orang tua, jenengan tidak pernah tahu di dalam kelas kadang dia jiplak, nyontek, curang, dan sebagainya demi nilai yang sempurna yang akan disuguhkan sama orang tuanya. Ini yang mulai merusak anak-anak kita. Jadi Bu, saya perlu sampaikan, kalau para guru itu memberikan nilai yang jelek kepada anak, atau buruk kepada anak, itu bukan berarti para guru benci sama anak-anak kita. Mereka sedang melatih kemampuan intelektual anak kita, disiplinnya, kejujurannya, supaya mereka menjadi orang yang tangguh dan orang yang kuat. Coba sekarang saya mau tanya sama jenengan, Bu, jenengan kalau memberikan punishment, memberikan hukuman kepada anak, sampai teriak-teriak di depan anak, apakah jenengan membenci anak? Yakin? Jenengan tahu nggak tujuannya apa? Secara naluri, ibu digerakkan seperti ini oleh Allah, karena Allah tahu, kelak dia akan semakin tumbuh dan berkembang, hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup bersama-sama temannya. Mungkin dia akan dibully, mungkin dia akan dihina, mungkin dia akan difitnah. Tapi kalau mentalnya baja, mentalnya kuat, dia tahan terhadap masalah yang datang pada dirinya. Tapi lihat dan bercerminlah, anak-anak sekarang tidak seperti ini, Bu. Kalau dibully, dia gembeng, mewek, nangis, kemudian pulang cerita sama orang tuanya nggak terima, datang ke sekolah ngelabrak di sekolah. Betul nggak, Bu? Ini yang banyak terjadi sekarang ini. Ya, karena anak-anak kita tidak kuat. Sebenarnya bullying itu dari dulu, sebelum jenengan sudah ada, Bu. Sudah ada. Saya ambil contoh ya. Waktu saya kelas 4 SD, saya itu tidak bisa perkalian. Sama guru saya disuruh tanya ke adik kelas saya kelas 3 saat jam pelajaran. Itu pun dalam keadaan wajah saya dibedai karena penghapusnya nganggo kapur. Jadi dipupuri rai kula. Nah, itu dibully karo bocah-bocah yang kelas 3 adik kelas 3. Oh, bodoh ora tau sinau dan seperti itu. Nah, saya masuk ke dalam kelas, njupuk kapur tak garap. Nah, saya mau duduk kerah kula dipendet kali guru kula. Arep nendi? Kan pun rampung, Pak. Kok gampang men ngatek ini ndeloki kanca-kancamu wong ora tau sinau kok. Jadi saya disuruh berdiri sampai dengan teman-teman saya itu selesai mengerjakan di papan tulis. Nah, gandeng kula niku yo bocah nakal. Kula njupuk kapur, tak cuwili cilik-cilik nih.
Tak unjalke kanca-kancaku. Guru kula pirsa. Aku kudu nganggo cara apa meneh ya ngukum kowe kuwi. Wis tak kon ngadeg malah gawe masalah meneh. Wis saiki sikile diangkat siji. Dados kula niku kan ngadeg ngangge sikil siji ngeten iki. Sampai dengan pelajaran beliau selesai. Ngidik-ngidik merasa Titono Bani tak lapor ke bapak kowe dan sebagainya. Iya, bapak saya seorang kepala desa, kantor desanya itu bersebelahan dengan SD. Kula gendong tas. Terus nyujuk nang kantor desa sing ku nangis tak gawe-gawe rada banter. Lah ngapa kowe ndang ra mulih kok malah ning kene nangis? Kula dihukum guru kula, Pak. Lah ngapa? Kula mboten sinau, mboten saged perkalian rene. Ngisen-ngisen ke wong tua kowe. Saya diceplesi karo bapak saya, tak pikir membantu saya, malah kok dihukum lebih berat daripada hukuman guru kepada saya. Sampai jam 7 sore saya tidak boleh pulang sampai ibu saya nyusul. Karena apa? Ternyata saya kudu apal perkalian lagi untuk mulai. Artinya apa, Bu? Kami dididik untuk menjadi orang-orang kuat. Seperti itu. Orang yang berdiri di sini tuh, Bu, pernah tinggal kelas loh. Iya, kelas 4 itu saya tinggal kelas karena saya tidak pernah belajar ini. Tapi apa yang terjadi? Pil itu pahit rasanya, khasiatnya luar biasa. Saya S1-nya UGM, S2-nya UGM, S3-nya Singapura gara-gara saya tidak pernah naik. Boleh tepuk tangan untuk yang orang yang tidak pernah naik. Jadi nek jangan tanya saya, itu mendingan nek anak orang mampu, orang iso, ya kudu tinggal kelas ditompo. Karena apa? Di situ kan latihan, bukan malah dijunjung-junjung nih anak orang iso ngerti apa-apa. Secara psikologi itu berpengaruh soalnya. Oke. Coba sekarang, terus noni Gusti Allah tengah waipun piyambak. Allah SWT itu kalau mencintai kita, tidak dikasih dalam sebuah nampan yang isinya pita, dikasih perhiasan, mutiara, kunci rumah, kunci mobil, enggak. Allah SWT kalau mencintai kita dikasih apa? Sepucuk surat cinta, supaya hambanya itu datang kepada dirinya, supaya Allah rindu untuk dia dekat rindu sama Allah dengan cara apa? Dikasih ujian. Dalilnya di mana? Baca surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, aku akan mengujimu. Kamu akan kehilangan harta benda, orang-orang yang kamu sayangi, termasuk aku berikan penyakit untukmu. Namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Coba saya ambil contoh penyakit. Paling kecil aja ini ya, penyakit. Waktu kita sakit, Bu, badan tidak enak rasanya. Kadang makan harus disuapi, tidur tadi kembang amben terus dan sebagainya. Tapi begitu lihat anak-anak kita sing isih cilik-cilik mendekati kita, kita peluk anak-anak dan sebagainya. Saat suami kita tertidur, anak-anak tertidur, kita rambatan datang ke tempat wudhu untuk wudhu dengan ikhlas dan benar. Tengah malam kita sujud di ujung sajadah kita nangis minta keridhaan sama Allah supaya Allah angkat penyakit kita. Tapi saat kita tidak sakit, lihat, Bu, terdengar suara adzan kita sepelekan. Kalau mau sholat cepat-cepat buru-buru salam selesai dan sebagainya. Apa harus menunggu sakit sampai ibadah kita ini benar-benar berkualitas? Itulah cara Allah sesungguhnya mengundang hambanya supaya hamba itu datang kepadanya nangis di tengah malam dalam keadaan yang sepi dan gelap gulita. Allah akan mendengarkan apa yang hambanya akan ceritakan pada dirinya. Itu sebenarnya sepucuk surat cinta yang Allah inginkan. Maka saya katakan bahasa cinta itu tidak perlu dikatakan dengan kata-kata sayang. Sayang mau kemana? Gumbal saya katakan. Iya. Nyun sewu loh, bukan apa-apa. Loh nek jenengan menikahi saya pacaran nikah setahun rong tahun wajar seperti itu. Iya kan? Lah nikah 20 tahun, 15 tahun sayang mau kemana? Oh, tak curigai malah. Ojo-ojo sayangnya dienggo wong liya, ditutupi juga di rumah juga kata seperti itu. Karena apa romantismenya kami laki-laki itu tidak diwujudkan dengan seperti itu, Bu. Kami menafkahi anak, mendoakan istri. Jangan dipikir kalau laki-laki di depan rumah bikin kopi, sing seneng ngerokok, nyerot rokok, banter-banter itu boleh seneng dimboten, Bu. Pikiran mereka tuh sebanter serotane rokok niku jane. Mang takoni bapak-bapak sing seneng ngerokok niku. Ya, niku banter pikirannya ben carane jenengan niku bahagia kalau anak niku pripun. Maka kalau suami jenengan itu tengah malam nggak bisa tidur kedal-kedil, teng baure jenengan niku mang bersandar. Mas, ngopo kok nggak bisa sare? Tenang aja, Mas, ada aku kok di sistem. itu suami yang baik. Oke, terakhir ya. Nanti saya tanya jawab setelahnya. Ada kejadian di hari Rabu. Kejadian di hari Rabu ini membuat saya terpukul. Kurang lebih 3 minggu yang lalu. Saya pulang kerja itu jam 2.
Kemudian melewati ruang ICU. Nah, di situ saya mendapati seorang ibu sedang nangis. Bu, enten nopo kok nangis? Suami saya, Pak. Suaminya kenapa? Itu ngamuk-ngamuk di ruang tindakan. Nah, saya masuk ke ruang tindakan, ruang operasi. Pak, kenapa? Belum siap tau operasi. Lillahi ta'ala, Pak, hari ini saya siap operasi. Tapi kenapa kok alat medis yang jenengan sebroti semua kayak gitu, dokternya pada takut semuanya? Jenengan tahu nggak, Bu, tugas psikolog kalau di rumah sakit itu apa? Memotivasi pasien. Saya kasih contoh. Bu, dokternya siapa? Oh, dokter Agus, Pak. Dokter Agus tuh bagus kok, nggak pernah gagal kok. Tenang aja, semangat ya. Coba kalau saya matur kayak gini. Dokternya siapa, Bu? Dokter Agus. Wah, kemarin ketoknya gagal loh, Bu. Kemarin ini. Wah, jelas langsung budal mulai nih mesti. Ya. Lagi piye lo jadi malah. Jadi tugas kami itu memotivasi orang, termasuk memotivasi pasien. Karena apa? Orang psikolog itu punya keyakinan, jadi punya power yang dia belum keluarkan. Contohnya apa? Ini tak kasih bentuk contoh realnya ya. Jangan jalan pagi, jalan-jalan, melaku-melaku. Dikejar sama binatang buas, misalnya anjing. Pernah dikejar anjing? Nah, belum. Oh ya, Mas. Ya, dikejar anjing. Wah, jangan lari sekuat tenaga. Di depan ada kali. Karena dengan takut digigit sama anjing, maka lompat kali bisa. Tapi besok lagi, suruh lompat kali tanpa dikejar anjing, belum tentu jenengan bisa. Iya kan? Artinya apa? Kita punya power loh, Bu. Kita punya kekuatan yang belum maksimalkan. Nah, maka tugas kami psikolog itu sebenarnya memotivasi untuk mengeluarkan power itu. Ya, siapa yang mengeluarkan? Jenengan dewe. Saya hanya mengarahkan supaya apa? Jadi kalau jenengan itu sakit, ngelokro, dan sebagainya, itu yang terjadi sakit beneran. Maka harus dilawan itu dari dalam. Maka orang bahagia tidak bahagia tergantung mindset juga, ya kan? Teorinya kan seperti itu. Nah, jadi kembali ini ya, saya tanya kepada Bapak ini, pripun Pak, lillahi ta'ala saya siap operasi hari ini. Lah kenapa toh Pak? Saya tuh kecewa. Kecewa sama siapa? Sama dokternya? Enggak. Sama siapa? Rumah sakit? Enggak. Lah kecewa sama siapa? Anak-anak saya. Doa enten nopo? 2 minggu yang lalu saya divonis kena cancer. Tak telponi anak-anak kula, Lendok, Bapak kena kanker. Kowe ndang do mulia ya Lendok, ngancani Bapak operasi dino iki jam semene. Insyaallah, Pak. Kebiake gawe hari Selasa, Rabunya operasi. Loh, anak mbarape ditelepon le, kowe piye kok urung tekan omah? Kowe mulai to le ngapunten Pak, kula pun matur Ibu, saya nggak bisa pulang. Saya sudah transfer di rekeningnya Ibu. Ngapunten nggih, Pak. Anak pertama, seorang anggota dewan, ketua fraksi. Sukses banget anak pertama. Yang kedua, ini anak perempuan di Singapura, pengusaha properti. Ndok piye? Mulai to ndok karo anak bojomu, Bapak wis kangen. Ngapunten niku Pak, seandainya saya bisa pulang 3 bulan lagi. Banyak kerjaan yang saya kerjakan. Bapak butuh uang berapa? Saya transfer hari ini. Anak yang ketiga ini pengusaha kelapa sawit, Masya Allah. Sukses Pak. Le, masmu karo Mbak Yimu rasa mulai ki. Kowe mulai ya le, ngancani Bapak operasi sesok ya le. Mboten saged niku Pak. Ngapunten sangat nih Pak. Nanti kurang lebih 10 hari lagi saya akan nyampe rumah tanpa anak sama istri saya. Tapi saya pulang sebentar saja nanti. Bapak ini nangis. Kenapa Pak? Anak-anak sibuk semua toh Pak. Apa yang dikatakan beliau ke saya? Saya merasa gagal dalam mendidik anak. Lu kok sakit Pak? Kan anak-anak sukses semua. Kulo niku waktu anak kulo lahir nih Pak, tak gendong, tak adani, tak kasih kumandang kalimat tauhid di telinganya. Kelak supaya anak-anak saya sudah mikul dhuwur mendem jero tumrape wong tua aku karo ibune. Tapi saat ini ketika saya berkalang dengan maut, tidak ada satu anak pun yang ada di samping saya. Dan saya merasa gagal dalam mendidik anak. Masya Allah, ini pukulan berat bagi saya. Saya tidak pernah mendapatkan nasihat ilmu dari seorang pengalaman pasien yang seperti ini. Pulang nyetir itu saya nangis. Ojo-ojo sok ben aku ra ono anakku yo ora ning sampingku gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Saya sholat, selesai sholat karena menghibur diri ya. Saya pikiran, kemudian saya baca Al-Quran. Nah saya pas membaca hadis Bukhari Muslim, itu saya baca. Ada kisah yang membuat saya itu semakin miris. Bu. Jadi dikisahkan gini, Rasulullah saat itu sedang duduk dengan para sahabat dan bertanya, wahai para sahabat, tahukah kalian yang disebut dengan mandul? Para sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah mandul itu orang tua yang tidak punya anak? Oh bukan sahabat. Lantas mandul itu apa ya Rasul? Ketahuilah, mandul itu adalah orang tua yang memiliki anak, tapi orang tua itu tidak bisa mendidik anaknya soleh maupun soleha. Itu yang disebut orang tua yang mandul, kata Rasulullah. Hati-hati ya, mandul bukan perkara orang tua yang tidak punya anak, tapi perkaranya orang tua itu punya anak, tapi tidak bisa mendidik anaknya soleh maupun soleha.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, ayat ini yang membuat saya nangis. Apa itu? Ternyata tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah kecuali anak yang hatinya waladun solihun. Anak yang soleh maupun soleh. Ingat, hanya 3 perkara yang menyelamatkan kita dari sisa kubur, sisa api neraka. Ketika anak Adam selesai terputus dengan dunia ini, hanya doa anak yang soleh maupun soleh. Ternyata tidak semua doa anak itu doanya mustajab. Tak embak geng ibu. Naudzubillah min dzalik. Misalnya saat ini kita ini duwe anak ning gane goroh kali awake dhewe. Ngapusi awake dhewe. Kemudian anak niku wani kali awake dhewe. Salat ora gelem, rono-rono gawe maksiat dan sebagainya. Hari ini kita dipundhut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang kita tinggalkan ini hatinya kotor. Tidak ada waludun solihun. Meskipun dia nyolatkan jenazahnya kita, meskipun dia muntapi jenazahnya kita, mendoakan kita, ternyata doanya dia belum bisa menjadi syafaat bagi kita orang tua. Karena anak yang kita tinggalkan belum dalam keadaan waladun solihun. Jadi hati-hati di sini. Saya pribadi nggak gibtoh, nggak pernah iri dengan anak yang sukses, punya segudang prestasi, punya apa saja, tapi sama orang tua rewani. Saya lebih iri. Keluarga itu sederhana, tapi kelak anak-anaknya bisa memberikan mahkota-mahkota yang indah pada orang tuanya di surga. Tepuk tangan.